Cerita kali ini masih melanjutkan cerita yang kemarin yang berjudul Ajang Kelicung, di mana cerita ini ditulis oleh Wopi Tasnim. Dan bagi kalian yang ingin membacanya secara langsung, bisa kunjungi link yang akan Mang Ripan sertakan di kolom deskripsi. Dan ini dia kelanjutan ceritanya. Butuh waktu kurang lebih 1 jam untuk menuju kediaman Suki. Kemudian barulah mereka tiba di tempat tinggal sang sahabat. Tampak dari luar rumah itu sepi. "Sampean yakin, Suk?" Jarwo bertanya sembari memarkirkan motornya di halaman rumah Janu yang juga saat itu adalah tempat tinggal Arum. Namun Suki tidak menjawab. Suki yang kini telah memakai bajunya hanya terpaku menatap serbuk terbungkus kain hitam di tangannya. Lagi dan lagi hati kecilnya menjadi sangsi. Haruskah dia bertindak sejauh ini? Begitulah pikirnya. Sekian menit berdiam, lama-lama terdengar ada yang melangkah mendekati mereka. "Suk?" Suki mendongak. Ternyata itu adalah sang kepala desa. Bergegas dia memasukkan bungkusan serbuk berisi buah ajang kelicung itu ke dalam saku celana. Sebelum banyak pertanyaan diajukan terhadapnya. "Oh, iya pak, bapak dari mana?" "Jenguk Janu, Suk," jawab kepala desa sembari menunjuk kediaman Janu dengan mengendik dagu. "Alhamdulillah, sepertinya keadaannya kian membaik. Pabrik benar-benar kehilangan sosok karyawan teladan seperti Janu setelah dia izin tidak masuk karena kecelakaan parahnya kemarin." Suki menyungging senyum tipis. Gejolak hatinya terasa kian memanas. Kini niat untuk membunuh Janu adalah keputusan yang sangat tepat baginya. "Kamu mau jenguk juga, Suk?" lanjut kepala desa. "Ah, iya pak, tadi sekalian lewat, ini mau mampir sebentar." "Oh, baiklah kalau begitu, saya duluan ya." Suki pun mengangguk kecil. Kepala desa pun berlalu. Jarwo yang sedari tadi hanya memperhatikan dari dekat motor kini menghampiri. "Piye, Suk? Kau tunggu di sini aja, aku akan masuk sendiri." Semula ingin kurungkan, tapi mendengar kades sialan tadi terus memuji Janu. Sepertinya lelaki itu memang pantas untuk mati. Suki berucap dengan memunggungi Jarwo. Tatapannya nyalang tertuju pada rumah Janu. Perlahan langkahnya pun berjalan mendekati bangunan dengan pintu yang masih terbuka. Setibanya di ambang pintu, tampak sang sahabat berbaring di atas kasur dalam ruang tamu. Sepertinya sengaja dia dibaringkan di sana agar memudahkan jika ada yang menjenguk. Menyadari kehadiran Suki, Janu pun tersenyum. Dia hendak bangkit, tetapi sakit di sekujur tubuh serta organ dalamnya akibat kecelakaan motor beberapa hari lalu membuatnya urung melakukan hal itu. "Masuk, Suk," ucap Janu lemah. Suki hanya tersenyum tipis. Serona wajah yang semula penuh kebencian kini mampu dia ganti dengan ekspresi ketulusan. Ya, lelaki itu memang pandai berkamuflase. "Bagaimana keadaanmu, Nu?" tuturnya lembut, kemudian duduk bersimpuh di dekat sang sahabat. "Sejujurnya, aku tidak kuat, Suk. Rasanya umurku tidak lama lagi." Suki menampakkan wajah khawatir, tetapi dalam hati dia bersorak bahagia. "Tidak baik bicara seperti itu, Nu. Apa kau tidak kasihan terhadap anak istrimu? Kamu harus segera sembuh, Nu." Ucapan Suki berakhir bersamaan dengan kemunculan Arum dari arah dapur. Dia membawa segelas minuman untuk sahabat suaminya itu. "Diminum dulu, Bang," ucap Arum ramah. Dia hanya tertunduk tidak menatap Suki barang sejenak pun. "Dek," Janu memanggil sang istri. "Kemarilah, Dek." Arum menuruti tanpa berpikiran apapun. Dia duduk dekat Janu beberapa sentimeter di samping Suki. "Sejujurnya, aku memang ingin memanggilmu kemari, Suk." Janu menjeda ucapannya. Dia memegangi dada akibat terbatuk. Napasnya begitu terasa sesak. "Kebetulan kau datang sebelum aku meminta Mangi untuk menyampaikannya kepadamu." Perlahan Suki pun menyentuh kaki Janu. "Katakan, apa yang bisa kulakukan untukmu?" Janu tersenyum. Dia merasa yakin untuk mengungkapkan niatnya dengan segera. "Kau sahabat terbaikku, Suk." Dan tatapan Janu yang semula mengarah pada Suki kini beralih pada sang istri. "Aku begitu mencintai Arum." Setelah beberapa saat, lelaki itu kembali mengalihkan pandangannya ke arah Suki.
Jika terjadi sesuatu padaku, aku menitipkan Arum juga Mangi kepadamu, Suk. Nikahilah Arum, serta sayangi Mangi seperti anak kandungmu sendiri. Bang, kenapa? Hendak menyekat tetapi urung Arum lakukan karena sang suami mengangkat sebelah tangan, isyarat agar dia tidak boleh menjeda. Aku sangat mencintaimu, Dek. Tapi lagi-lagi Janu terbatuk. Aku tidak tahu bisa bertahan berapa lama lagi. Bahkan aku yakin aku tidak akan bisa kembali sembuh. Kau tahu kan, Dek? Tanpa bisa dia tahan, setetes air mata mengalir begitu saja dari ujung pelupuk lelaki itu. Bibirnya bergetar. Tubuh bagian dalamku ada yang terluka parah setelah terlempar jauh dan terlindas motor lain saat kecelakaan kemarin. Aku sekarat, Dek. Aku... Tak kuasa lagi Janu meneruskan ucapannya. Air mata Arum pun telah reba sedari tadi. Wanita itu mendekap dada bidang sang suami, menumbahkan segala ketakutan akan kehilangan cinta sejatinya. Kaulah yang paling kupercaya untuk menikahi Arum, Suk. Kau adalah kawan baikku sejak lama. Kemudian hening, ketiganya tak lagi berucap meski sepatah kata pun. Arum menangis dalam pelukan Janu. Dia tidak dapat membayangkan jika ketakutannya benar akan terjadi. Abang harus kuat. Ingat aku, Bang. Ingatlah Mangi, putri kita. Abang pasti bisa sembuh kembali. Begitu sulit kalimat itu keluar dari bibir Arum. Suaranya serak, seakan-akan tersekat di tenggorokan. Dia meremas kuat pakaian yang dikenakan oleh belahan jiwanya itu. Janu pun membelai lembut pucuk kepala Arum hingga terhenti di punggung wanita itu, memberikan tepukan kecil untuk menenangkannya. Kau cintaku satu-satunya, Dek. Kau yang paling aku sayangi. Tidak ada wanita sebaik serta sekuat dirimu. Percayalah, jika aku benar-benar pergi, Suki akan menjagamu dan juga menjaga Mangi. Tentu kalimat itu tidak membawa ketenangan sama sekali bagi Arum. Dia justru semakin larut dalam isak tangisnya. Sudahlah, jangan menangis, Dek. Janu mendekap sang istri dengan lemahnya. Sesaat keduanya saling mencurahkan rasa cinta dalam pelukan tersebut. Sementara Suki tertunduk, menyembunyikan luapan rasa muak terhadap pemandangan di hadapannya. Abang haus, Dek, ucap Janu kemudian. Perlahan dia pun mengurai pelukan, tetapi Arum tetap enggan bangkit dari dada bidang sang suami. Entah mengapa, seketika firasat wanita itu tidak enak. Rasanya tak ingin sedetik pun lagi dia jauh dari Janu. Tolong ambilkan air. Meski terpaksa, akhirnya Arum pun mengalah. Dia melangkah menuju dapur guna mengambil segelas air sesuai permintaan sang suami. Yang tanpa dia sadari, keadaan itu memang ditunggu-tunggu oleh Suki. Lelaki yang amat dipercaya Janu itu bergegas merogoh saku, mengeluarkan serbuk ajang galicung pemberiannya ke Nanga. Janu hanya menatapnya sayu tanpa berpikiran buruk sedikit pun. Namun setelah Suki menuang sedikit serbuk pada telapak tangan, diiringi seringai lebar, serta menatap penuh benci padanya, Janu mulai menyadari adanya kejanggalan yang terjadi. Suki pun sontak mencengkeram kedua sisi pipi sang sahabat hingga mengakibatkan mulutnya sedikit terbuka. Janu berusaha melawan, tetapi tubuhnya yang lemah tidak dapat berbuat banyak. Diam kamu, hanjam Suki dengan suara tertahan. Aku akan mempermudahnya untukmu. Suki memasukkan sedikit serbuk itu ke dalam mulut Janu, kemudian membekapnya. Dan tak butuh waktu semenit, kekuatan Ika Nanga pun lantas bereaksi. Janu memegangi bagian tenggorokannya yang mulai terasa sakit dan sulit bernapas. Apa yang... Susah payah Janu berusaha untuk berbicara. Dia tidak percaya Suki akan melakukan hal tersebut kepadanya. Memang apakah kesalahannya? Begitulah pikir Janu. Bang, pekik Arum yang telah kembali dari dapur. Segelas air yang dia bawa pun jatuh tidak terelakkan. Dia berlari menghampiri kemudian menggenggam kuat tangan sang suami. Kenapa ini, Bang? Tanyanya pada Suki. Entah Rum, tiba-tiba saja Janu menjadi seperti ini. Ya, sahabat tidak berhati nurani itu berkilah dengan bersembunyi di balik ekspresi paniknya. Dia bertingkah seolah-olah tidak mengetahui apa-apa. Janu menatapnya nyalang,
Tampak dari raut wajahnya, suami Arum itu teramat ingin meluapkan amarah terhadap si Suki. Namun malang, racun dari kekuatan Nyi Kenanga terlalu mematikan. Janu tidak sempat mengungkap kebenaran akan wajah asli Suki kepada Arum. Dia pun tewas mengenaskan dengan keadaan kulit melepuh serupa terbakar, serta mengeluarkan darah berbau amis yang menyengat. Suki pun langsung berlari keluar. Dia berpura-pura akan mencari bantuan warga, padahal dalam hatinya penuh rasa kemenangan. "Sampean mau kemana, Suk?" teriak Jarwo yang menyadari rekannya keluar dengan tergesa-gesa. Suki menghampiri Jarwo. Temaram cahaya lampu rumah Janu dan cahaya redup rembulan menampakkan senyuman lebar pada wajah lelaki itu. "Aku berhasil, Wo. Janu telah mati," ucapnya kepada Jarwo dengan suara pelan. "Sekarang aku akan mencari bantuan warga agar lebih cepat dia dikuburkan." Belum sempat Jarwo memberi jawaban apapun, Suki pun telah membalikkan badan dan kembali berlari keluar halaman rumah Arum untuk mencari bantuan. Dan tak butuh waktu lama, rumah yang menjadi saksi bisu kekejian Suki itu telah ramai orang. Arum dan Mangi tiada henti menangisi kepergian si Janu. Dan singkatnya hingga hari-hari berlalu, 40 hari setelah tewasnya Janu, Suki pun kembali ke rumah tersebut, yakni untuk melamar Arum sesuai permintaan terakhir sang sahabat. Semua itu dia lakukan agar tak ada yang menaruh curiga padanya. Siapa sangka kebusukan tersebut mampu tersimpan rapat hingga kini 5 tahun lamanya kejadian itu telah berlalu. Flashback selesai, kembali ke masa kini, yakni di tempat Suki dan Putro. "Maksudmu apa, Suk?" selidik Putro. Jawaban Suki yang lebih terdengar seperti gumaman memaksanya untuk turun dari motor dan menghampirinya. "Aku membunuh suami pertama Arum menggunakan buah ini, Tro." Di tepi jalan menuju rumah Jarwo, Putro termangu mendengar penuturan yang baru saja Suki lontarkan. "Lantas hubungannya dengan kita apa, Suk?" Suki pun kemudian bangkit. "Buah ini hanya bisa dipakai oleh orang yang diselimuti dendam, Tro. Nyi Kenanga menyukai manusia berarti kelam. Dia akan bersedia membantu orang tersebut menuntaskan dendamnya, tentu saja dengan imbalan. Dan Broto, kemungkinan dia tewas setelah Arum mendatangiku," ucap Suki menatap buah jangkelicung di tangannya. "Arum, entah mengapa firasatku mengatakan kalau Arum yang membunuh Broto. Jika benar demikian, nyawa kita berdua pun terancam. Karena..." Suki seketika terdiam. Dia tidak kuasa meneruskan ucapannya. "Karena apa, Suk? Bicaralah yang lengkap. Kau membuatku penasaran." Nada bicara Putro mulai meninggi dan bergetar. Sesungguhnya meski Suki tidak menjelaskan, dia sudah dapat menebak apa kelanjutan dari ucapan Suki. "Karena kita sudah berbuat jahat kepada Mangi. Kau tahu, saat mendatangiku, Arum mengatakan bahwa Mangi telah tewas. Tatapan dia pun berbeda. Dia seperti sangat terluka." Suki menjeda ucapan. Dia pun menoleh pada Putro. "Dan aku yakin buah ini sengaja ditinggalkan dalam mulut Broto sebagai peringatan untuk kita berdua." Putro mengacak rambutnya dengan kasar. Dia pun nampak gelisah. "Lalu sekarang apa yang harus kita lakukan, Suk?" "Jarwo, dia kenal cenayang yang bisa memanggil Nyi Kenanga. Kita temui dia sebelum Arum mencari kita." Putro pun mengangguk cepat. Dia berbalik kembali ke motor setelah berseru kepada Suki agar mereka bergegas melanjutkan perjalanan mencari rumah Jarwo. Dan singkat waktu, "Kita sudah sampai di dusun tempat tinggal Jarwo, Suk. Ujung sana rumahnya," ucap Putro menunjuk ujung jalan dengan tangan kiri. Dia lantas mempercepat laju kendaraan. Dan sesampainya di depan sebuah rumah yang tampak cukup besar, berdinding putih dan berhalaman penuh tanaman hias, Putro menghentikan motornya. Rumah itu telah berubah penampilannya sejak terakhir kali dia berkunjung ke sana. Timbul keraguan dalam hatinya, apakah benar di hadapan mereka itu adalah rumah Jarwo atau bukan. "Kenapa, Tro?" Suki bertanya saat melihat sang rekannya tercenung menatap bangunan tersebut. "Tidak apa-apa, ayo kita turun dulu." Putro memarkir motor di tepi jalan. Keduanya menghampiri rumah berpintu warna coklat kayu itu bersama. Seseorang keluar dari sana sebelum mereka semakin mendekat. Wanita muda berwajah ayu berkulit sawo matang khas wanita Jawa. Dia menenteng plastik hitam berisi sampah dapur dan hendak membuangnya. "Itu siapa, Tro?" Suki penasaran.
Mungkin istrinya, ku dengar kabar kalau Jarwo sudah menikah. Bibir Suki mengerucut, tidak dapat berkata apa-apa, hanya menyebut huruf O sembari mangut-mangut. Pagi yang cerah terasa semakin indah dalam pandangan Suki setelah melihat pancaran cantik alami dari wajah istri Jarwo. Permisi, sapa Putro. Wanita itu berhenti melangkah dan menoleh. Senyuman ramah dia kembangkan dari bibir penuhnya yang terlihat sangat manis. Iya, aku saja Tro, sela Suki saat Putro hendak melantunkan pertanyaan. Saya Suki. Dia berbicara diiringi tawa kecil. Saya adalah teman Jarwo. Jarwonya apakah ada? Ada di dalam mas, silakan duluan, nanti saya menyusul. Mau membuang ini sebentar dulu soalnya, jawab wanita itu sambil sedikit mengangkat jinjingannya. Putro dan Suki pun menuruti ucapan sang perempuan ayu itu. Lain hal dengan Putro yang melangkah cepat, Suki justru berjalan pelan, sembari sesekali memperhatikan betapa indahnya lekukan tubuh istri Jarwo. Ingat niatmu kemari, Su. Tugas Putro dengan suara tertahan. Dia menyadari rekannya mulai berpikiran melenceng. Dia cantik, Tro. Dasar kau mata keranjang. Suki terkekeh, dalam hati dia berkata, aku harus menaklukkan perempuan itu setelah urusan ini selesai. Setibanya di teras rumah bergaya sederhana itu, keduanya pun menghentikan langkah. Wah, permisi, panggil Suki. Namun Suki terkejut saat tiba-tiba saja istri Jarwo melintas di sampingnya dan masuk ke rumah. Tunggu sebentar ya mas, sepertinya mas Jarwo ketiduran lagi. Lembut sekali suara wanita itu membelai pendengaran Suki. Gejolak hati lelaki tersebut pun kian menjadi-jadi. Putro mengamit lengan rekannya yang menatap pinggul istri Jarwo saat berjalan ke kamar tanpa berkedip. Kamu jangan buat masalah. Suki bertejak. Kau ini mengganggu imajinasi orang aja, Tro. Jangan macam-macam kau, Su. Kau pun masih ada urusan denganku karena menggoda Mayu. Berterima kasihlah, aku masih menahan diri agar tidak menghabisi nyawamu. Suki pun bungkam, ucapan Putro ada benarnya. Wah, tumben. Opo iki? Nggak biasanya kalian main kesini. Sini masuk dulu. Jarwo pun telah keluar kamar dan menyapa keduanya. Rona wajah kantuk masih tampak menggelayuti lelaki yang tetap setia memakai belangkon tersebut. Kemudian Suki dan Putro pun masuk lantas duduk di bangku plastik yang telah tersedia. Piye, ada apa? Jarwo bertanya sembari membetulkan posisi duduknya. Tak ingin berbasa-basi, Suki segera merogoh saku celananya, mengeluarkan buah ajang kelicung yang sebelumnya dia simpan selama perjalanan menuju kediaman Jarwo. Ini wo, ucap Suki ragu sembari mengulur tangan berisi buah itu ke depan. Jarwo mengernyitkan dahi, wajah yang semula dihiasi senyuman seketika membias. Dari mana sampai dapat ini, Su? Tanya lelaki itu dengan suara pelan. Sesekali pandangannya melirik ke arah dapur. Suki kembali menarik tangannya. Kau ingat Harum, istriku? Iyo, aku ingat, moso lali. Memang kenapa sama istrimu? Jarwo memajukan wajah setelah Suki memberinya isyarat mendekat. Tak lama kemudian, bola mata lelaki itu terbeliak. Manakala Suki mengatakan kemungkinan bahwa Harum telah mengetahui penyebab kematian Janu. Dan Mangi pun kini telah tewas. Suki mengutarakan bahwa dia merasa Harum ada sangkut pautnya dengan Nyi Kenanga dan nyawa Jarwo pun turut terancam. Sampean jangan bercanda, Su, tegasnya dengan suara yang lagi-lagi tertahan. Aku serius, Wo. Bagaimana bisa dia tahu? Apa sampean sendiri yang bilang? Kau pikir aku mau bunuh diri? Entah dia tahu dari mana, yang jelas Broto mati setelah aku menjual Harum ke rumah TKW. Dan Suki menggaruk tengkuknya. Dia ragu untuk melanjutkan ucapan. Dan apa, Suk? Lagi-lagi Jarwo berucap sambil sesekali mendelik ke arah dapur. Aku telah menyetubui Mangi, lalu menjualnya juga kepada Brotowo. Sembrono sampean, Suk. Aku pikir kejadian 5 tahun lalu akhir dari kegilaan sampean. Cukup, keluar dari rumahku. Jangan bawa-bawa aku ke masalah sampean lagi. Aku mau hidup tenang. Jarwo pun bangkit dan langsung memberang. Dia berdiri tegak sembari menunjuk pintu keluar. Mendengar sang suami berbicara keras, istri Jarwo pun ikut keluar. Dia terkejut saat melihat ketiga pria itu telah berdiri semua. Keadaannya nampak begitu tegang. Mas, ada apa?
Tanya wanita itu sembari mendekat dan menurunkan lengan Jarwo yang masih mengancungkan telunjuk ke arah pintu serta bola matanya yang menjekil. Suki melirik istri Jarwo sesaat, kemudian beralih menatap rekannya itu. Tolong bantu aku untuk terakhir kali ini, Wo. Jika memang Arum sudah tahu bahwa kau adalah... Diam! Pekik Jarwo. Dia tidak ingin Suki meneruskan. Ada sang istri di sebelahnya. Lelaki itu takut mengecewakan si pujaan hati jika tahu masa kelamnya tersebut. Kenapa? Kau takut istrimu tahu bahwa kau... Namun sontak saja istri Jarwo memekik saat tiba-tiba sang suami melayangkan pukulan mengenai tepat pada pipi Suki hingga lelaki itu terhuyung. Kamu ini kenapa sih, Mas? Suki menyunggingkan senyum licik sambil memegangi pipinya yang terasa nyeri. Aku bisa saja menghancurkanmu sekarang juga, Wo. Jadi, jangan main-main denganku. Kau yang membawaku ke tempat itu dulu. Sudah dapat dipastikan, kaulah yang paling bertanggung jawab seharusnya. Apa sebenarnya mau sampean? Suki pun kemudian melirik sang istri Jarwo. Sang rekan pun paham maksudnya. Dek, kamu masuk dulu yo. Mas perlu bicara dengan mereka. Enggak, Mas. Wanita itu pun menuruti titah sang suami. Dia beranjak menuju kamar dan menutup pintunya. Jarwo menarik napas panjang guna mengendalikan luapan emosi. Dia duduk kembali disusul Suki dan Putro. Mereka melanjutkan perbincangan dengan suara yang rendah. Hantar aku menemui Cenayang itu lagi. Dia pasti tahu bagaimana cara mengalahkan Arum. Kita harus bergerak sebelum perempuan itu lebih dulu menghabisi kita. Telat, Suk. Mbah itu sudah lama meninggal. Serga Jarwo. Apa? Suki pun terperangah. Dia lantas mengurut kening karena gelisah. Lalu kita harus bagaimana sekarang? Aku belum mau mati, Wo. Aku pernah menemani Simba mengantar seseorang ke tempat di mana makhluk itu bersemayam, Suk. Kejadiannya tidak lama setelah urusan sampean. Simba melakoni ritual di tempat itu, dekat rumah TKW. Maksudmu? Pohon dari buah yang Nyi Kenanga kasih ke sampean, menurutku itu kelemahannya. Kita bakar saja. Kau yakin, Wo? Jarwo mengangguk cepat. Malam ini juga kita harus ke sana. Setelah beberapa saat melanjutkan obrolan serius tentang bagaimana susunan rencana mereka, Suki dan Putro berpamitan untuk pulang. Selain untuk beristirahat bareng sejenak, mereka harus mempersiapkan apa saja yang diperlukan untuk membakar pohon tempat Kenanga bersemayam nantinya. Jam 7 aku ke rumah sampean. Baiklah. Suki dan Putro pun melangkah bersama keluar dari rumah Jarwo menuju tepi jalan tempat motor terparkir. Kemudian mulai melaju menjauh dari rumah tersebut tanpa lagi menoleh atau melambaikan tangan pada rekan mereka. Tak ada obrolan apapun di antara keduanya sejak mulai mengendarai roda dua itu hingga tiba di kediaman Putro. Kita harus membuat opor, ucap Putro memulai percakapan sembari mematikan mesin motornya. Aku punya alat-alatnya, kita buat di rumahku saja. Malam masih lama, bukankah lebih baik kita istirahat dulu? Kepalaku sakit nih, kurang tidur. Suki benar-benar merasa penat dan juga mengantuk, tak dapat lagi dia tahan. Melihat rona wajah Suki yang sedikit pucat, serta balutan luka pada lengan sang rekan yang tampak masih sedikit mengeluarkan darah akibat tebasannya kemarin malam, Putro pun mengalah. Dia menuruti keinginan Suki. Kau benar, baiklah kita istirahat dulu, mari masuk. Tapi ingat, jauhkan pandanganmu dari Mayu. Kalau tidak, bukan pohon itu yang kubakar, tapi dirimu. Suki berdecak. Aku sedang tidak berselera, Tro. Usai memberi peringatan, Putro pun melangkah terlebih dulu memasuki rumah, disusul Suki di belakangnya dengan langkah yang gontai. Antara lemah dan ingin tidur, itulah yang tengah suami Arum rasakan. Mayu, ucap Putro setelah membuka pintu, memastikan di mana keberadaan sang istri. Samar terdengar jawaban dari kamar mereka. Putro pun menghampiri asal suara, sementara Suki membaringkan diri pada sofa ruang tamu setelah sebelumnya menerima izin dari Putro untuk tidur di sana. Kenop pintu kamar terdengar ditekan. Mayu hendak keluar tetapi urung karena Putro yang telah berada di depan pintu masuk dan memerintah sang istri untuk tetap di dalam saja. Rupanya kejadian kemarin benar-benar menjadikan lelaki itu lebih waspada. Abang dari mana? Tidak memberi jawaban, Putro justru mengabaikan pertanyaan itu dan membaringkan tubuh Mayu di depan. Mayu mengikuti sang suami. Mereka pun tidur bersebelahan tetapi saling memunggungi.
Singkat waktu, lembayung senja telah berganti ke pekatan malam. Peralatan yang siang tadi sudah dirakit oleh Suki dan Putro tampak tergantung di motor. Waktu masih menunjukkan pukul 7, tetapi keresahan yang dibawa oleh semilir angin begitu terasa dalam hati Suki. Malam ini adalah penentu nasibnya. Suki duduk di teras rumah Putro, menatap kelamnya langit malam itu. Hatinya dilanda kekhawatiran. Jika Nyi Kenanga gagal mereka musnahkan, maka sudah jelas dirinya lah yang akan tewas di tangan Arum. Minum, Suk. Putro menghampiri sang kawan, duduk di sebelahnya. Seketika pandangannya tertuju pada luka di lengan Suki yang tak lagi terbungkus perban. Tanganmu sudah sembuh? Tanyanya sambil membuka bungkus rokok. Rasanya lebih nyaman tidak ditutup, Tro. Suki tetap fokus pada tatapannya terhadap langit malam. Tro, aku minta maaf ya. Putro pun menghentikan sesaat kegiatannya yang semula hendak menyalakan korek api, mendelik pada Suki, kemudian melanjutkannya kembali. Kau sedang kerasukan, ha? Ucapan Putro sedikit tidak jelas terdengar sebab dia bicara dengan sebatang rokok yang terselip di bibir. Tentang Mayu, aku telah salah padamu, Tro. Putro terkekeh sembari mengisap rokoknya yang kini telah menyala. Lantas mengembuskan asapnya kepada Suki hingga sang rekan memalingkan mukanya. Ucapanmu seperti orang yang mau mati saja, Suk. Lagi-lagi Putro pun terkekeh. Iya, mungkin, sahut Suki singkat. Obrolan ringan mereka teralihkan saat sorot lampu sebuah motor menyilaukan pandangan keduanya. Jarwo telah tiba. Lelaki itu menepati janjinya untuk datang pukul 7. Weh, santai teman, teriak Jarwo sembari memarkirkan motornya. Jangan turun, Wok. Suki berteriak. Dia bangkit dari duduk setelah menyesap segelas teh hangat pemberian Putro tadi. Kita langsung berangkat saja. Jarwo sempat tercenung sesaat kemudian berkata, Loh, aku udah dikasih minum dulu toh. Tak mengajukan ucapan rekannya, Suki justru menghampiri motor Putro. Peralatan sudah siap, lebih cepat lebih baik. Kita tidak tahu kapan Arum akan mendatangi kita. Kau benar, sahut Putro yang juga turut bangkit. Dia bergegas membereskan gelas, membawanya ke dalam. Setelahnya dia menghampiri Mayu di kamar. Abah akan pergi, kau tunggu di rumah, jangan kemana-mana. Mayu yang tengah duduk bersandar di atas katil, menegakkan punggungnya. Abang terlihat gelisah, ada apa bang? Timpalnya dengan hati-hati. Turuti saja perintahku, kalau perlu jangan pernah membukakan pintu untuk siapapun selain aku, kau mengerti? Mayu pun mengangguk ragu, banyak tanya menjejali pikirannya, tetapi untuk kembali bertanya pun dia merasa takut. Hati-hati bang. Iya, sahut Putro sembari berlalu. Sementara itu, di tempat lain, kediaman Arum, keadaan di luar rumah wanita itu tetap riuh. Warga yang baru saja menyaksikan betapa mengenaskannya mayat Rati terus menuntut agar Arum keluar. Nyi Kenanga yang masih asik menikmati santapannya pun merasa sedikit terganggu. Apakah masih lama? Aku tidak ingin membuang waktu di sini. Aku harus segera menghabisi siapapun yang bertanggung jawab atas kematian Bang Janu dan juga putri kami. Arum pun turun dari tepi dipan dan kemudian berdiri di dekat Nyi Kenanga. Baiklah, aku akan pergi seorang diri saja. Nyi Kenanga menggeram, perlahan makhluk itu mengurai jarak dari suami Rati yang kini telah tewas dengan leher hampir putus yang bersimbah dengan darah. Kau terlalu bersemangat. Kenanga mulai melayang, wajahnya kian menyeramkan saat lidah makhluk itu bergerak menyusuri seluruh tepi mulutnya yang masih berlumuran darah. Sepertinya Bang Suki tidak pulang malam ini. Lalu apa yang akan kau lakukan? Kita pergi ke rumah Putro lewat pintu belakang, dia pasti di sana. Sementara itu di tempat yang berbeda, melihat sang suami beranjak keluar, Mayu mengekori. Perasaan wanita itu tidak tenang setelah Putro melarangnya pergi atau sekedar membukakan pintu untuk siapapun. Apakah Abah akan lama pergi? Entahlah, jawabnya tanpa menoleh. Putro terus melangkah keluar rumah sembari merapikan jaket hitam yang tengah dia kenakan. Setibanya di luar, Jarwo dan Suki telah siap di atas motor. Kali ini Putro berkendara seorang diri, sementara Suki bersama dengan Jarwo. Bang, Putro pun melunak. Dia menoleh kepada Mayu. Dia sadar betul jika sang istri khawatir. Kemarilah, ucapnya sembari merentangkan tangannya. Mayu pun bergegas memeluk lelaki itu.
Perasaanku tidak enak. Sebetulnya abang mau kemana? Aku ada urusan. Bagai akan berpisah selamanya. Putro mendekap erat tubuh si Mayu. Maafkan aku telah memperlakukanmu dengan kasar. Jika nanti aku tidak kembali, menikahlah dengan laki-laki yang kau cintai. Hiduplah dengan bahagia. Tapi jika aku kembali, berjanjilah untuk benar-benar hanya mencintaiku. Mayu mengangguk berkali-kali, menangis terseduh. Dalam pelukan itu, dia menyadari bahwa Putrolah satu-satunya yang mencintai dirinya. Dan dalam pelukan itu juga, Mayu menyadari bahwa dia begitu takut kehilangan sosok yang selama ini mencurahkan seluruh kasih sayang untuknya. Sang suami lelaki yang justru nyaris dia hianati. Abang harus kembali pulang. Suara Mayu terdengar serak, air mata semakin rebas membasahi pipinya. Putro mengurai pelukan, jemari kekarnya mengusap lembut pipi sang istri yang kian berjejak air mata. Aku mencintaimu. Dehaman Jarwo menghentikan suasana haru sepasang suami istri itu. Mengerti maksud sang rekan, Putro pun segera berpamitan kepada Mayu. Dia melangkah dengan penuh keadaan hati yang bimbang. Perasaannya begitu sesak saat akan meninggalkan rumah tersebut. Berdoalah, semoga keberuntungan berpihak kepada kita, ucap Putro sembari menyalakan motor. Kedua rekannya pun mengangguk secara bersamaan.